pengakuan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian sembako untuk kita utamakan jemaah kita yang duafa yang berhak menerimanya, dan keluarga dari jemaah silakan lapor kepada kami nanti, dan juga kepada jemaah yang duafa atau yang patut menerimanya di sekitar masjid kita ini. Kembali lagi, sampai malam hari ini kita sudah terkumpul 167 paket. Kalau ada tambahan kami terima dan bisa dilunasi sampai awal Ramadan. Kalau ditambah pahala kan bayar Ramadan boleh, insyaallah. Dan insyaallah kita malam besok kembali bersama Buya kita, Buya Zamzam CMA, dalam kajian akidah ataupun tauhid, sambungan dari kajian kita sebelumnya. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita dan keluarga kita untuk menghadiri setiap kajian yang diadakan, insyaallah. Baik, kalau tidak ada pengakuan dan impak masih berjalan, kepada Buya waktu dan tempat kita sediakan, kita buka dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman amara bis-shawab, sana'an liman 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Wa'lamu fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hamba Allah, ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sesuai dengan berita dari Dr. John Aprizal bahwa guru kita malam ini adalah Dr. Dasman. Tapi qadarullah, beliau mengantarkan saudaranya yang sakit ke Pekanbaru sehingga tak dapat datang ke masjid kita ini. Dan juga kami sesudah salat Isya nanti akan rapat masalah hamalatul Quran, pembangunannya ke depan, pertama SD-nya dan seterusnya. Kami rapat, ternyata beliau juga enggak bisa datang. Diharapkan Dr. Hidayatullah, mudah-mudahan beliau dapat datang. Dr. Helmi juga sakit. Jadi inilah musibah ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dan Buya sampai Ahad malam Senin itu ngisi
hari ini, kemudian besok, kemudian Kandis, kemudian Duri. Selesai Senin pagi. Terus insya Allah mengajarkan saudara kita, ikhwan kita yang ada di Riau ini. Baik, saya bertanya, pernah belajar Fadilatul Ilm? Ya, bukan fadilah amal nih, orang ini tabligh ini apa nih? Fadilatul Ilm, keutamaan ilmu. Pernah dipelajari sini? Enggak tekonang. Siapa ndak konang enggak? Pengurus. Pernah diajarkan akhlak masalah ilmu, fadilat ilmu. Nah, sama siapa? Lalamu. Sudah lama. Fadilat ta'allum wa sawabuhu, keutamaan belajar dan pahala belajar. Sudah? Hukum mengajar dan pahala mengajar. Sudah? Belum juga. Adab menuntut ilmu dan apa yang dituntut darinya. Kita menuntut ilmu, adabnya bagaimana? Sudah belajar atau belum? Sudah. Benar? Bisa tanya? Mana orang nunjuk itu? Mana dia? Yang pertama apa? Adab menuntut ilmu? Lupa. Jawabannya lupa. Dapat nilai, ya, aturan 10 dapat nilai 1, jadilah dapat. Baiklah, karena ini akhlak sulukul ijtima' fil Islam, tingkah laku harian masyarakat Islam di dalam Islam. Tingkah laku harian masyarakat Islam dalam Islam. Dibilang di sini yang pertama fadilatul ilm. Berarti masyarakat Islam itu wajib berilmu. Dan dia harus setiap hari mencari ilmu. Ada beda sedikit ilmu dan pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kalau dibawakan kepada orang yang paham dengan pengetahuan itu adalah ilmu. Katanya, kalau ditanyakan orang yang ahli dengan Al-Quran dan Sunnah, ilmu itu tak sama dengan pengetahuan. Saya pernah berdialog dengan dosen Unilag, yang beliau ini ahli komputer. Dia mengajarkan komputer di Unilag. Anaknya kebetulan masuk pondok 1. Mula pertama sangat gembira dia bahwa dia ahli komputer. Oh, ilmu yang paling tinggi hari ini itu ya. Saya dialog, apakah perbedaan ilmu dan pengetahuan? Beliau diam. Baiklah, kalau saya tidak pandai otak-atik komputer itu atau bikin komputer dan tidak mau belajar komputer, berdosakah saya? Jawab beliau, diam. Kalau saya tidak pandai sholat, tak pandai ngambil wudhu, tak pandai mandi junub, tak pandai mandi wiladah, tak pandai melaksanakan zakat, infak dan segalanya, berdosakah saya? Jawab beliau, iya. Tapi ketika bilang komputer, tak saya pandai komputer, berdosakah saya? Diam. Saya bilang itulah bedanya ilmu dan pengetahuan. Kalau sempat otak-atik, ya mesin cuci, mesin yang lain-lain lagi, itu Faisal tuh ahlinya tuh belakang. Sempatlah saya tidak pandai seperti dia, banyak betul dosa saya.
Kalau itu ilmu, kalau ini ilmu saya tidak pandai, berdosalah saya. Kalau ini ilmu saya tidak pandai bikinnya, berdosa saya. Kalau ini ilmu saya tidak pandai bikinnya, saya berdosa. Kalau ini ilmu saya tidak pandai bikinnya, berdosa saya. Jadi ilmu itu qaulullah wa qaulur rasul. Qaulullah wa qaulur rasul, ini yang ilmu. Karena Allah katakan wa ma utitumul ilma illa qalil. Ilmu kami berikan kepada kalian hai manusia sedikit. Pengetahuan itu intinya hasil tajribi. Tajrib itu bahasa kitanya uji coba, uji coba, uji coba. Dan tak ada dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sejarah hidup beliau menyuruh menanam korma. Ternyata cara beliau itu mati korma, tapi cara sahabat lain hidup korma. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok begitu? Anta Rasul. Apa jawab beliau? Antum a'lam bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahulah dengan urusan dunia kamu. Jadi dunia itu, ya pandai bercocok tanam itu bukan ilmu tetapi pengetahuan. Nah, itu. Yang ilmu ada qaul Allah dan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Dia. Syahidallah, Allah juga bersaksi. Bahasa kitanya bersaksi. Memberikan pengakuan. Apa kata Allah? Tidak ada ilah kecuali Dia. Wal malaika juga memberi kesaksian. Wa ulul ilmi, dan orang punya ilmu syar'i, ulama menjelaskan. Qaiman bil qis, berdiri dengan kokoh. Coba lihat, fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Tengok oleh kalian bagaimana Allah memulai kalau Dia akan memberikan ilmu. Kemudian yang keduanya malaikat menyanjung ilmu. Yang ketiganya ahlul ilmi sendiri. Orang yang ahli Al-Quran, orang yang ahli hadis. Karena dari Al-Quran dan hadis itulah timbul fikih dan usul fikih dan lain sebagainya. Kafa bihaza syarafan wa fadlan. Cukuplah dengan mengatakan ilmu yang disanjung oleh Allah, malaikat dan ahli ilmu sendiri cukup. Itulah kemudian kemuliaan dan keutamaan. Jadi datang perintah utlubul ilma, itu dia. Talabul ilmi. Talabul ilm. Al-ilmu satu cuman ilmu. Cuma bedanya pakai alif lam. Talabul ilmi bukan talabul ulumi. Ilmun, ilmani, ulum. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi yang bilang oleh Nabi itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim. Kok bisa ilmu itu mufrad 1, tidak 2, tidak 3 dibilangnya ilm. Ingat alif lam ini yang membawa ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Yang fardu itu
Yang wajib itu, yang haram ditinggalkan. Ilmu agama jangan sampai ditinggalkan haram. Nah, kita lihatlah di sekolah kita, sibuk dengan pengetahuan, sibuk dengan ilmu dan pengetahuan. Sibuk dengan pengetahuan, tak kenal ilmu. Sibuk dengan ilmu dan pengetahuan. Itu bedanya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, pengetahuan diajarkanlah. Apa yang diajarkan di sekolah yang khusus pengetahuan. Ditantang kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan hai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Adakah sama kedudukannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Padahal ini doktor nih. Dua doktor. Dokter satu, dokter kelapa muda. Bisa bikin sirup. Bisa bikin bakeri. Jelly. Apa sudah tulis? Pokok dokter kelapa muda gitu ya. Satu dokter hadis. Samakah mereka? Mana yang mulia? Dokter hadis. Dapat pahala kah dokter kelapa muda? Pemilonya berinfak. Ini endek. Apa kau dapat pahala? Kalau ini tidak pun diajarkan, dia tetap dapat pahala. Itu bedanya. Tiba yang lahat nanti ditanya oleh malaikat kiraman katibin. Kedua dokter ini, satu dokter kelapa muda, bagaimanakah caranya kamu bikin sirup kelapa muda? Gitu kata malaikat. No. Tak apa bangga bono. Dokter cacing. Dapat bodak. Iya. Ada di Jakarta itu botol tabung cacing itu. Nak tu ganyi doh. Kosmetik. Spesial pula cacingnya untuk kosmetik bodak botino. Apa betul-betul bah anda sekitar tahun sudah ada. Oh ni mah tu jadi kau. Nah. Ni kau cacing buat tanya. Galak aku. Penasaran. Penasaran. Iya, jangan balik-balik bodak aja. Bodak kan dibalik hati-hati. Kangkung buat doang ke. Apa nama kangkung Nah ini bilang oleh Allah, la yastawi, tidak sama. Kemudian yang merasa takut kepada Allah orang alim, orang pengetahuan tidak. Orang pengetahuan tidak ada merasa takut kepada Allah. Bisa dibuktikan. Coba Nis, buktikan. Benar tak kata Buya itu? Yang bisa belajar begini, dokosongku. Cik bini ancak pandai membaca arti Al-Fatihah dan apa-apa. Dua-dua jani cik lah. Ini bawa dua dia sama je tu. Sibuk. Lokek je situ. Kena siram jayu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan muttafaqun alaih hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah apabila diinginkannya seseorang itu kebaikan, orang itu dipahamkannya dalam beragama, bukan dipahamkan dalam pengetahuan. Habibi, antum harus tahu. Pandai buat tansi, buat kai, buat jawabannya. Pengetahuan. Bukan itu Allah berikan kebaikan buat dia. Itu hanya wasilah sedikit saja itu. Sebab ukuran kita itu wabatali fi ma ataqallah darul akhirah. Cari sesuatu yang diberikan oleh Allah ini untuk kamu darul akhirah. Itu guna yang diberi Allah tu
Pertama darul akhirah, persentasekanlah tuh kata orang Kuwait, hidup kita ini di dunia ini 75% untuk Islam, Al-Quran dan Sunnah, akhirat 25% untuk dunia. Dan itu udah ribut dunia ini semua cari itu. Itu ukurannya. Hari ini tidak 95% dunia, 5% kalau ada waktu untuk akhirat. Terbalik dia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari apa yang diberikan oleh Allah untuk kalian itu, apa gunanya? Darul akhirah. Sedikit wala tansa nasibaka, nasibah masih mufrad juga, bukan nasaib, nasibah. Jangan lupa seketik nasib kalian di dunia. Itu seketiknya tu. Jadi orang yang diberikan Allah kebaikan itu yufaqihu fid din. Allah faqihkan dia dalam berdinullah ini. Jadi wajib antum tahu. Sekarang saya tanya, di antara kita yang ada dalam masjid ini siapa yang bisa belajar nahu dan saraf? Pak Ujang? Hah? Hei, Wang Golkar. Itu gengnya tu, masyaallah. Gengnya tu. Penasehat tu katanya. Lihat pikirkan. Padahal menuntut ilmu nahu dan saraf itu fardu ain. Baru dia menjadi fardu kifayah manakala di kampung itu dah cukup ahlinya. Kalau dibutuhkan 100, tidak ada 100. Sekarang enggak ada. Jangan kedua 200, 100, satu je susah carinya. Lantas kita belum juga belajar nahu saraf. Berdosa dong kita semua. Dan akhir kata tersinggung Pak Ujang dia tanya kat saya tu. Waduh bosan. Ya. Eka Sumahamid. Siapa tak tahu? Ingat. Antum jangan gembira dan punya pengetahuan yang banyak. Jangan akhir aziz Allah tak berikan kebaikan dan melalui itu. Allah berikan antum kebaikan di dunia dan akhirat kalau antum faqih dalam beragama, paham dinul Islam. Antum ngomong, ayo kita beriman, ayo kita beramal soleh. Apa amal soleh? Tak dapat apa cor. Amal soleh, ma huwa amalus soleh? Apakah yang dikatakan amal soleh? Itu din itu. Beriman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Apa yang dikatakan amal soleh? Apa tahu? Amal yang dicintai Allah. Lagi satu tambah leh. Lengkapkan. Beramal sesuai dengan sunnah Nabi dan Rasul. Nak takonang. Apa? Beramal atas perintah Rasulullah SAW. Beramal atas perintah. Definisinya al-amalus salih huwa ma dalla syar'u ala annahu khairun yusabu alaihi fa'iluhu. Apa saja kerja dan perbuatan yang syarak mengatakan ini dalilnya, dia berbicara dengan dalil, berbuat dengan dalil, tapi dalil itu yusabu, bisa diberi pahala orang mengerjakan dalil itu yang amal soleh. Apa saja kerja yang ada dalil syarak untuk menyokongnya, dan dalil syarak itu mengatakan ini baik, ini kerja ini, kata ini baik katanya, yusabu alaihi fa'iluhu, yang berbuat amal soleh itu diberi pahala oleh Allah. Artinya apa? Apapun kerja yang antum kerjakan ada dalil, diiyakan oleh Allah, itu bagus, itu memang amal soleh, kerjakanlah, insyaallah ada pahala. Dan ini yang tanya amal soleh, tahlilan di atas kubu, amal soleh? Ayakah? Amal soleh itu? Antum mati nanti jangan bebasan keadaan tak bu ya, tolong baca Yasin di atas kuburanmu. Tak ada amal soleh itu dah, kerana tak ada dalil.
Tak ada dalil. Pak Ujang mati, suara nak ada azan dalam kubur. Ada dalil? Tak amal soleh orang ku. Nah, ingat tu. Ya Kufran, jangan berpesan sama anak itu nanti. Mati ayah nak, sebelum ayah dimasukkan ke lelahat, masuk orang azan dulu. Amal soleh, tapi tidak ada dalil. Dan syarak mengatakan itu tidak baik. Tidak akan ada pahalanya. Yang kalau baik kata syarak dikerjakan ada pahala, itu amal soleh. Dalil? Ini imam jaga nih. Ngajinya. Tolong cek surah Kahfi ayat terakhir. Ini orang bapak matu kan? Atau Pak Basri. Cek surah Kahfi ayat terakhir. Kita tengok surah Kahfi ayat terakhir, tengok tafsir. Nah, ini dia. Kata Al-Quran, cari coba, kita carikan tafsirnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan oleh engkau, hai Muhammad, apa katamu kepada sahabatmu? Saya ini bashar, manusia seperti kamu. Akan tetapi yuha ilaiha, saya diberi wahyu setiap saat. Saya diberi wahyu setiap saat. Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang satu, tidak punya nol sebelumnya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Ini dia. Siapa saja di dunia ini ingin menemui Rabbnya nanti di akhirat, apa wasilahnya? Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal saleh lah, jangan syirik. Insyaallah ketemu dengan Allah. Yang ingin menemui Allah, amal soleh dan tidak syirik. Ketemunya itu iya yang tidak akan somat kelas 2 tak nanya mas dia itu. Tidak akan nanya lebih situ. Jangan hafal le baca cetak tulisannya tetapi apa kemana? Ini padahal kelengkang. Surah Al-Ma'arij dicair ya. Ponyo nengoknya. Ini jangan godang kerengkang ke guru nak. Kau godang kerengkang coret itu. 29 sampai. 298. Surah Kahfi ya. Kau terpaksa dia ada musabaqah suka. Si copet mencari surat nanti. Pasti copet cari surat. Nia, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Falyamal amalan saleh fid dunya, maka hendaklah kalian beramal amal yang saleh di dunia ini. Apa dia? Wa huwa kullu ma dalla syar'u ala annahu khairun yusabu alaihi fa'iluhu wa la yusriku ahadan minal khalqi bi ibadatillahi rabbih. Apa amal saleh itu? Semua kerja yang ada dalil syarak atas sesungguhnya kerja itu baik, kata syarak, kata Allah dan Rasul. Yusabu, diberi pahala atasnya orang yang membuat kerja itu. Paham apa? Apa yang kau jual lagi didukung oleh dalil agama awak. Dan dikatakan oleh Allah itu elok. Elok nak muni wang dah. Elok nak perlu solat, tak muni wang dah. Menurut Allah dan Rasul. Lah, jangan melolang aja kan. Kullu ma dalla dalla syar'a ala annahu khairun yusabu alaihi fa'iluhu. Itu yang amal soleh itu.
Menurut orang tidak ada, menurut syekh, menurut kiai, menurut engkau segala tidak. Menurut Allah dan Rasul. Itu baik kata Allah. Kerjakan, insya-Allah ada pahalanya. Itu baik kata manusia. Tidak ada dalil syarak, tidak akan diberi pahala. Contoh, kini kungkung apa kan pakai porselen. Apa nomor kondo apa? Ndate kubur lah. Apa nomor? Nisan nan tatogak ni muka ke kepala orang ku. Nyuma keramik kan ya. Batingkit-tingkit. Itu katanya elok. Siapa yang kata elok? Allah dan Rasul atau kamu? Dosa dong. Dosa. Itu yang bid'ah tu. Kayolah Raja Faisal tanya ni maka kubu bakik macam apa? Lihat ada buat macam tu. Kubu Uhud lihat ada macam itu. Enggak. Kayu masuk Saudi. Tapi kalau itu sunnah dah lama lah bikinnya. Buat berbelian bikin. Iko mencepiti cacang dah utang-utangi apa buat lah tu. Jadi sampai duduk. Duduk di atas kubur 40 hari 40 malam solat tak diterima. Gawat. 40 hari 40 malam solat tidak diterima kalau engkau duduk di atas kubur. Anak ini membantang lapi orangku. Belotang talam sumakan bahasa sama melenggok engkau tahlilan. Bolehkah itu ada dalil? Wahai orang Bangkinang, orang Kampar, orang Yuti, Wangkuok, Anis. Hati-hati antum. Tidak ada dalil yang kerjakan itu bukan amal saleh itu, bukan amal saleh. Jangan antum berpesan-pesan pula nanti. Bikin kubur saya seperti kubur Cina, tidak bisa. Follower inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah pula tersebut. Selamat mati. Tidak selamat mati dah. Berduka cita. Telah berduka cita bahwa saudara kita Eka meninggal dunia. Ponur ada follower. Apa artinya? Membawa orang niyaha. Malah kita bersedih kerana saudara kita Eka mati tadi. Bisakah itu? Haram total. Tak boleh pakai flower. Itu membawa orang niyaha. Itu kerjanya orang Kristen itu, orang Cina itu. Telah pulang ke rahmat apa? Ke hiribaan ala bapa di surga. Ibadah tu. Kehiriban ala bapa di surga. Itu orangnya Tionghoa itu. Kita ikut pula begitu. Itu yang salah. Nyawa dia patui dia tanya tak ada ilmu dia akal nazil. Ilmu tak ada dah awak nak membuat jua. Tak buat nak salah berkata itu betul. Hati-hati. Akhi Eka Sumahamid antum punya duit banyak. Hati-hati antum. Tak ada kau kokin solat pun tidur. Masuk pun tidak kalau ada itu pulau-pulauan. Mana nerima pesta tempat? Tukang buatnya nerima pesta kayu. Pak Ujang buat ada. Pulau-pulau tu. Yang Pak Ujang. Karangan bunga nama. Pola. Mulai nikah macam itu, khitan macam itu, mati pun macam itu juga. La ilaha illallah. Bila lah mau somat kau pandai. Jadi antum ingin beramal soleh, diiyakan oleh syarak dan syarak mengatakan itu baik, kerjakanlah ada pahala itu. Kalau tidak jangan buat seorang-seorang. Pula soleh elok komennya. Itu kan dalil lu. Subhat itu kata-kata itu. Itu kata subhat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Mulianya orang alim di atas ahli ibadah. Orang alim ahli ibadah di atas ahli ibadah. Bagaimana mulianya? Seperti mulianya saya di atas sahabat saya yang paling rendah martabatnya. Sahabat saya yang paling rendah martabatnya tumbal itu. Saya di atas.
Itulah bedanya orang alim dengan orang abid. Tentu ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Orang alim ibadahnya pas-pasan. Ahli ibadah ada kelewatan tapi tidak ada ilmu. Lebih baik lagi orang alim, kata Nabi. Penting ilmu itu. وجاء في الأثر أن عليا كرم الله وجهه قال لكميل يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. Ali bin Abi Thalib ngomong, menantu Rasulullah SAW khalifah yang keempat ahlu surga. Ya, Ali, apa katanya kepada seorang sahabatnya namanya Kamil? Ya Kamil, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada piti. Ilmu yang akan memelihara kamu dan kamu memelihara piti. Kamu yang memelihara harta, bukan harta melihara kamu, tapi ilmu kamu yang dipeliharanya. Ilmu itu hakim. Ilmu itu hakim, penentu, nih halal, haram, sah, batal, sempurna, tidak sempurna. Ilmu itu menentukan. Hakim. Wal malu mahkum alaih. Harta ini akan dinilai, benarkah nih harta, halalkan, tidak. Itu kedudukan harta, mahkum alaih. Wal malu tanqusul nafaqah. Piti apabila diinfakkan kurang dia. Wal ilmu yazku bil infak. Ilmu makin banyak kalau dia diinfakkan, bukan makin kurang. Itu kata Ali. Ilmu kita mulai diinfakkan makin banyak, makin bersih. Tapi harta diinfakkan kurang dia. Ilmu hakim, penentu, memutuskan suatu perkara. Ilmu, tanpa ilmu tidak bisa. Kalau hal amal itu dipertanggungjawabkan, nanti akan dihukum. Itu bedanya. Untuk itu, azan gini, ledong nggak? Lewat. Udahlah. Datuk sama angin. Udahlah, azan lah dulu. Tak apa. Makasih banyak tuh.
Baik, kita tambah. Wa qala Aliun, kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib memberikan asar beliau lagi. Apa katanya? Al-alim afdalu minas saimi al-qaimi al-mujahid. Orang alim itu lebih bagus daripada orang yang suka puasa, suka qiyamul lail, dan suka berjihad fisabilillah, tapi dia tidak punya ilmu. Lebih elok orang alim itu lagi. Itu kata alim. Wa iza matal alim sulima fil Islam sulmatan. Apabila mati seorang alim, Islam dah tombok tu. Tombok Islam tu. La yasudduha, tidak akan bisa ditutup. Kecuali si alim itu punya kader. Kecuali si alim itu punya kader. Artinya anak muridnya yang setia, macam Syekh Ibn Taimiyah, anak muridnya Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Al-Zahabi. Meninggal Syekh Ibn Taimiyah, ada anak muridnya 3. Itu meneruskan. Tapi kalau tidak ada kader dia di belakang, tombok Islam. Tidak bisa ditutup. Kecuali ulama itu punya anak murid yang akan menggantikan beliau. Itu pentingnya tu. Mati bupati, datang 10. Mati ketua Golkar, Eka jadi ketua Golkar. Ini wangi-wangi kau memang sengajanya deh. Ya. Kalau enggak dapat Pak Ujang tu kau. Mati camat 10 ganti. Mati balai desa 10 ganti. Mungkin lebih banyak dari itu. Mati ulama, payah gantinya. Terkecuali orang alim tu punya kader. Sulitnya. Jadi sulima fil Islam sulmatan, tombok Islam. Sempongnya. Makanya kader dalam ulama itu penting sekali pada kader dunia. Kalau kader dunia berdoa kan awak deh, alah tiru 5 tahun tu. Ibarat Pulau Papinang je lah, masak untuk je. Tak kena kau diawik ke bawah, tapi jangan contoh daun pisang. Lagi di kesioknya mana dia teh bebetu kau orang tua hanya berdebat deh kalau urusan dunia. Paham Pak Zornya dong? Pak kena akan jadi pemimpin, ya kan? Buatlah contoh Pulau Papinang aja atau Pulau Pakai Ambil. Di bola masak abi maka turun aja lah. Tapi jangan contoh batu pisang batu. Dipanggang masih lokek aja leh. Bercatuk tu bokor hilang. Itu debat orang mencari pemimpin. Orang alim penting sekali. Di antum jangan bangga anak antum di STM 3, di ST ompe, di SMP 9. Istri antum ompe puluh anak bah 30. Gembira antum societ jadi camat calon mati. Ya kan? Atau bayar tu. Hati-hati antum. Sempat anak antum tu hafiz Al-Quran 30 juz, 40 keluarga kiri kanannya bisa dia bawa masuk surga. Allahu Akbar.
Anak antum satu orangnya hafal Quran, mungkin hafalannya kayak Syekh Murtado tuh 40 keliling masuk surga. Ayahnya dikasih mahkota dan ibunya oleh Allah di akhirat nanti. Yang lain dari itu tidak ada jaminan Allah dan Rasul. Dan wasuila Ibnu Mubarak manin nas. Abdullah Ibnu Mubarak ulama besar kita, orang tua kita, ulama kita, guru kita, manin nas, siapakah yang dikatakan manusia? Siapakah manusia? Jawabnya faqal al ulama, yang manusia itu orang alim. An-nas al ulama. Wa manil muluk, siapa yang raja itu sebenarnya? Al-qala az-zuhad, ahli zuhud. Apa itu zuhud? Baju compang-camping, pakai tungke, pakai seroban, mungkuk-mungkuk ke masaji. Itu zuhud. Tidak, apa yang zuhud? Kalau saya kerjakan hari ini satu kerja, bisakah nanti dapat oleh saya di akhirat hasil kerja ini? Ada, itu zuhud itu. Kerjakanlah. Wara, kalau saya kerjakan ini, ada ndak risiko neraka di akhirat? Ada, saya tinggalkan. Itu wara namanya itu. Zuhud wara, zuhud wara. Kalian zuhud itu kojokan yang bisa menemukan hasil yang baik di akhirat. Bukan mungkuk-mungkuk sama mempui. Lodaya warang. Nah, salah orang dulu mengatakan zuhud itu adalah orang pokio. Pokio. Sudah pakai tungke, aduklah ke masaji mungkuk-mungkuk. Ande orang itu zuhud benar. Salah rupanya. Berarti kita ini tinggal dong. Yang badan-badan sehat ini tidak zuhud, tidak bisa. Kata Rasulullah demikian. Apabila engkau kerjakan satu kerja, di dunia kau dapat pahala, di akhirat beribulah surga, kerjakanlah, itu nama antum zuhud. Para sahabat itu masya Allah zuhud, wara. Dia tidak akan mengerjakan sesuatu jika di dunia sudah dapat ganjaran jelek, sampai akhirat ganjaran jelek juga tidak mau dia kerjakan. Itu orang tua wara itu. Ini dia. Jadi famanil muluk az-zuhad. Kemudian qila dikatakan famanis sifla, siapakah yang bodoh? Yang bodoh itu siapa? Qala allazina ya'kuluna dunya bid-din. Yang bodoh adalah manusia-manusia makan di dunia kok dengan menjual agama. Ya'kuluna dunya bid-din. Itu siflah tu. Coba pikirkan. Antum memakan dunia ini dengan agama. Kalau ada agama tidak bisa. Sebab kalau agama dijual, siapa yang beli? Yang lain belum tentu orang beli. Apa contoh? Antum makan dunia apa yang dengan jual agama? Apa contoh? Riba. Enggak. Sebab din itu melarang riba. Din tidak menghalalkan riba, tidak menghalalkan riba, haram riba. Azwar. Mengajarkan kita. Contohnya seperti Ustaz mengenalkan bid'ah supaya banyak dapat pengikut. Mantap tuh. Diangkat jadi dokter bid'ah supaya banyak pengikutnya. Kayak hebat tuh. Dokter bid'ahnya atau sunnah. Jildin. Kan ini apa contoh? Sumpah palsu ya. Sumpah palsu, tepu-tepu. Ya gitu. Enggak, tunggu sumpah palsu dilarang oleh agama. Tapi ini enggak bid'ah hasanah ada katanya. Berarti agama dong. Padahal kullu bid'atin dalal. Seluruh bid'ah itu sesat. Apa aja lah model namo. Tapi dia katakan bisa dia jadi dokter. Baiklah, tidak akan diperpanjang. Allazina ya'kuluna dunya bid-din. Orang ini memakan dunia dengan agama. Itu siflah bodoh. Bukan orang pintar itu.
Waqala Ibnu Abbas terakhir, tazakurul ilmi ba'da lailatin ahabu ilayya min ihya'iha. Memuzakarkan ilmu sebahasa setengah malam, sebagian malam, lebih saya cintai daripada menghidupkan dengan qiyamul lail. Kok menengok ilmu juga kau ni, kok qiyamul lail kau jauh, lebih elok kau lewat. Kata Ibnu Abbas. Jadi penting sekali kita muzakarah ilmu itu. Qala Al-Hasan Al-Basri, yuzan madadul ulama bidamil suhada fayarjih madadal ulama. Nanti di akhirat akan ditimbang tintanya para ulama dengan darah para syuhada. Boleh tinta ulama pada darah syuhada. Hebatnya itu. Nanti di akhirat akan ditimbang, ini tintanya para ulama bikin kitab yang menulis setiap malam. Yang ini adalah darah para syuhada yang berperang di medan tempur, dikumpul oleh Allah semuanya, ditimbang dengan tinta ini. Berat ini lagi daripada ini. Pentingnya alim itu. Laulul ulama ala saran nas kal bahaim, kata Imam Syafi'i. Kalau bukanlah karena ulama di negeri itu, manusia seperti binatang ternak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Hah? Coba. Wama ana alaikum biwakil. Itu kan asma sifat tuh. Asma sifat itu. Tidak ada orang yang menolong, wakil menolong. Cuma ana alaihi biwakil, saya tidak akan menolong orang yang tidak mengerti dengan asma sifat. Pertolongan Allah tidak ada. Itu sudah kita pelajari dulu di Islam Center. Antum tengok kembali YouTube, tengok itu wama ana biwakil. Bukan wakil itu mewakili manusia, tidak menolong. Sebab tidak ada yang akan bisa mewakili urusan Allah kecuali Allah. Tidak akan bisa makhluk manapun mewakili urusan Allah kecuali Allah. Kalau urusan itu bisa saya wakili, urusan saya bisa itu wakili, tapi urusan Allah tidak akan bisa itu wakili. Bagaimanapun bagusnya manusia, bagaimanapun pintarnya manusia, bikin selempeng langit jadilah bisa. Urusan Allah diwakili lah kan? Tidak bisa. Bikin satu bintang, tak bisa. Bikin satu ini komponen listrik ini, nggak bisa. Itu urusan Allah. Lah. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.